Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu akan menjadi relatif ketika tidak ada standar atau parameternya. Takut Tuhan itu sesuatu yang relatif, ya, ketika tidak ada parameternya. Ada orang berkata takut Tuhan itu adalah ketika seseorang rajin kebaktian. Ada orang lain berkata takut Tuhan itu adalah ketika seseorang rajin ikut doa, rajin memberi, dan lain sebagainya. Nah, semua orang bisa mengaku takut akan Tuhan, namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi parameter dari seorang yang takut akan Tuhan menurut Alkitab. Abraham adalah contoh orang yang takut akan Tuhan. Ungkapan takut akan Tuhan yang menempel dalam diri Abraham itu bukan lahir dari dirinya sendiri, tapi datang langsung dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai ayat 3 dan ayat 12, dikatakan begini Bapak Ibu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu ia berfirman, ayat 12, lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah membaca ayat ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa parameter seorang yang takut akan Tuhan? Mungkin ada banyak parameternya, tapi kalau kita berangkat dari ayat ini, ciri atau parameter seorang yang takut akan Tuhan adalah memiliki ketaatan yang spontan. Apa ketaatan yang spontan Bapak Ibu? Ketaatan yang spontan adalah ketaatan yang tidak menunda-nunda. Waktu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang dia tunggu begitu lama, ya, jadi Ishak itu dia tunggu begitu lama. Ketika Abraham mendengar perintah Tuhan itu, maka Alkitab berkata, keesokan harinya pagi-pagi benar berangkatlah Abraham. Lalu di ayat 12 Tuhan berkata kepada Abraham, aku telah mengetahui bahwa engkau seorang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, apa parameternya seorang yang takut akan Tuhan? Parameternya adalah ketika memiliki ketaatan yang spontan. Saya, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, berandai-andai. Saya berandai-andai. Kalau kita di posisi Abraham, mungkin cerita Alkitab akan berbeda. Alkitab akan berkata, maka berangkatlah orang percaya itu 1 tahun kemudian. Atau berangkatlah orang percaya itu 2 tahun kemudian. Tapi Abraham beda. Hari ini didengar, besoknya langsung ditaati. Nah saat ini menurut saya banyak orang percaya ketika dengar perintah Tuhan untuk lakukan sesuatu, biasanya kita berkata, saya tanya Tuhan dulu, gitu. Atau saya gumuli dulu, atau saya puasa dulu ya, dan lain sebagainya. Kelamaan, ya. Kita seringkali bersembunyi di balik tanya Tuhan dulu. Saya setuju tanya Tuhan penting, tapi jangan tanya Tuhan mulu. Taatnya kapan? Ada teman saya pernah lihat ada teman yang mau nolong orang lain yang sedang kesusahan, temannya yang kesusahan, tapi dia bilang gini, kita doain dulu ya, kita puasa dulu ya. Kelamaan. Itu kalau puasa terus, doa terus, tanya Tuhan, itu keburu mati orangnya yang mau ditolong gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak ketaatan kita hari ini menurut saya turun nilainya karena banyaknya penundaan yang kita lakukan. Tuhan bicaranya mungkin sudah tahun lalu atau 6 bulan lalu atau berpuluh-puluh tahun lalu, tapi taatnya kita hari ini. Kelamaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi ketaatan kita hari ini jadi turun nilainya di mata Tuhan ya. Nah saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Suara Tuhan dengan suara manusia itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kalau suara manusia biasanya dari volume yang kecil dulu, itu suara manusia ya. Anggaplah kalau istri kita manggil kita biasanya volumenya pelan dulu dari 1,
2, kalau kita nggak dengar juga naik ke 3, kita nggak dengar naik ke 4, ke 5, bahkan lama-lama kalau kita nggak dengar juga, 1 RT bisa dengar gitu teriakannya. Nah, bedanya dengan Tuhan, biasanya Tuhan ngomong kencang dulu. Volumenya itu dari 10, turun ke 9, turun ke 8, sampai lama-lama kita nggak taat juga, lama-lama hilang suara Tuhan itu ya di hati kita. Nah, jadi berbeda ya. Jadi kalau dari Tuhan itu kencang, lama-lama pelan ya. Kebalikannya kalau manusia itu dari pelan, lama-lama kencang sampai 1 RT dengar ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini apakah ada pesan-pesan Tuhan yang kita terima lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Lewat hamba-hamba Tuhan kah? Lewat pembacaan kita sehari-hari kah? Apakah ada pesan-pesan Tuhan untuk kita harus taati? Nah, pesan saya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, segera taati dan lakukan ya. Percayalah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Jadi kalau Tuhan suruh, Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Sama seperti saya punya anak, saya nggak akan suruh anak saya melakukan sesuatu yang saya tahu dia tidak bisa lakukan. Saya hanya akan menyuruh anak saya melakukan sesuatu yang saya tahu bisa dia lakukan. Ketika Tuhan menyuruh atau memberikan perintah kepada kita untuk kita taati, maka sebenarnya di mata Tuhan, Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan tunda untuk melakukan firman Tuhan, untuk mentaati Tuhan. Jangan tunda untuk mengampuni, jangan tunda untuk mengasihi, jangan tunda untuk bertobat, jangan tunda untuk hidup kudus, jangan tunda untuk hidup benar, jangan tunda untuk mentaati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita. God bless you.